Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Gizi, kelompok 4, mata kuliah Dasar Kuliner, kelas Gizi B. Nama saya Reza Siti Zahra dengan NIM 20107140036. Nama saya Salmahaya Amalia dengan NIM 20107140402. Nama saya Raisi Amatullah Hanifa dengan NIM 20107140055. Nama saya Nurul Sifa Aprilia dengan NIM 207140058. Nama saya Pramudia Pratama Putra dengan NIM 20107140062. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan dan menjelaskan mengenai desain dapur beserta peralatan apa saja yang ada di dapur dan kegunaannya. Desain dapur dan peralatan model dapur. Secara umum, dapur merupakan suatu tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas menyiapkan dan mengolah bahan pangan atau biasa disebut memasak. Beragam bentuk model dapur telah banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Salah satunya seperti desain model dapur yang telah kelompok kami desain, yaitu dapur letter U. Kami memilih model dapur berbentuk U karena desain model ini cocok untuk dapur dengan ruang yang cukup kecil sehingga akan membantu ruangan terkesan lebih luas dan lapang. Dapur memiliki penempatan area sesuai dengan urutan aktivitas di dapur. Seperti yang terlihat pada desain dapur kami, area pertama yaitu area persiapan dan membersihkan, di mana pada area ini dimulainya semua kegiatan memasak, mulai dari mempersiapkan bahan makanan yang diambil dari tempat penyimpanannya itu kulkas, hingga membersihkan bahan persiapan di area wastafel. Pada bagian depan wastafel terdapat jendela yang berfungsi sebagai ventilasi atau sebagai sumber cahaya alami di area dapur. Dengan seperti itu, dapur kecil pun akan terasa lebih sehat dan tidak lembab. Selanjutnya, area persiapan. Pada area ini terjadilah proses persiapan, seperti memotong, mengupas, dan mencampur bahan-bahan makanan. Pada area ini terdapat banyak peralatan yang digunakan khusus dalam menyiapkan bahan makanan, seperti contohnya pisau. Lalu lanjut ke area pengolahan. Area ini merupakan area inti dari aktivitas di dapur, karena di tempat ini terjadi proses pengolahan atau memasak. Perabot yang harus ada di area ini mencakup kompor, oven, dan kabinet untuk meletakkan bumbu, panci, wajan, hingga spatula. Untuk penyimpanan dapur atau storage, khususnya untuk bahan kering, penempatannya dilakukan menggunakan kabinet atau lemari gantung di sisi dinding dapur yang berada tepat di bawah area persiapan. Hal ini bertujuan agar memudahkan pemilik dalam mengambil bahan untuk disiapkan. Area akhir yaitu area penyajian. Dalam model dapur kami, peralatan model dapur untuk penyajian yang digunakan adalah meja bar yang dilengkapi dengan kursi bar yang berfungsi sebagai area penyajian atau meja makan. Selanjutnya, alat persiapan. Alat persiapan merupakan semua alat yang digunakan untuk mempersiapkan bahan makanan yang dimasak. Fungsi utama alat ini untuk membantu memudahkan menyiapkan bahan makanan yang akan diolah. Berikut peralatan persiapan antara lain baskom. Baskom berfungsi untuk menampung bahan makanan dan juga membuat adonan. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur jumlah bahan cair yang digunakan dalam cc atau mili. Timbangan. Timbangan berfungsi untuk mengukur berat bahan makanan yang digunakan. Untuk pengukuran yang lebih akurat bisa menggunakan timbangan digital. Saringan. Saringan berfungsi menyaring makanan dalam bentuk bubuk dan menyaring minuman dari ampas. Sendok ukur. Sendok ukur digunakan untuk mengukur bahan makanan dalam satuan sendok teh maupun sendok makan. Cetakan. Cetakan berfungsi untuk mencetak adonan dalam pembuatan kue. Parutan. Parutan berfungsi untuk menghaluskan dan memperkecil ukuran bahan makanan dengan cara diparut. Biasanya digunakan untuk memarut keju, kelapa, bumbu dapur, dan juga sayur buah. Wix. Wix digunakan untuk mengocok telur ataupun adonan kue. Talenan. Talenan digunakan sebagai tempat atau alas untuk memotong, membersihkan, dan menyincang bahan makanan. Biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Pemakaian talenan untuk daging harus dipisahkan dengan bahan makanan lainnya. Cobek dan ulekan.
berfungsi untuk mengulek, menghaluskan, melumat bumbu dapur secara manual. Ada yang terbuat dari semen, batu, dan juga kayu. Mixer digunakan untuk mengaduk dan mencampurkan adonan secara cepat sehingga adonan lebih sempurna. Blender berfungsi untuk mengaduk, mencampur, menghaluskan bahan makanan menjadi cairan yang lembut, biasanya untuk olahan buah maupun sayur. Chopper berfungsi untuk memotong, menggiling, serta mencampur bahan makanan seperti daging maupun bumbu dapur tanpa tambahan air. Meat slicer digunakan untuk memotong dan mengiris daging beku sehingga memiliki ketipisan yang seragam. Mincer digunakan untuk menghancurkan, menghaluskan, dan menggiling olahan daging sehingga lebih lembut dan bisa dibentuk. Biasanya digunakan untuk membuat bakso. Meat tenderizer digunakan agar daging menjadi lebih lunak dan empuk dengan cara ditusuk menggunakan paku yang ada pada alatnya sehingga serat daging bisa putus. Alat penghalus kentang berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan kentang yang sudah direbus sebelumnya. Mesin pengupas sayur berfungsi untuk mengupas sayuran dan membuat secara otomatis dan waktu singkat serta lebih higienis. Bone saw berfungsi untuk memotong daging beku beserta tulangnya menjadi potongan yang lebih kecil. Gunting dapur serbaguna berfungsi untuk memotong bahan makanan, membuka tutup botol, dan juga memecah buah kenari. Panci presto digunakan untuk melunakkan daging beserta tulangnya sehingga mudah untuk diolah. Pisau digunakan untuk memotong, mencincang, dan membersihkan berbagai jenis makanan. Terdapat berbagai macam jenis pisau, antara lain: pertama, pisau serbaguna terdiri dari French knife dan juga utility knife. Kedua, pisau daging dan ikan terdiri dari boning knife, filleting knife, dan juga meat knife. Ketiga, pisau tipis dan kecil terdiri dari paring knife, clay point knife, seafood knife, dan juga tourniquet knife. Keempat, seafood knife terdiri dari clam knife, oyster knife, dan juga divine knife. Kelima, professional knife terdiri dari skimitar knife, butcher knife, dan food frozen saw. Keenam, pisau iris dan pahat terdiri dari slicer knife, bread knife, offset knife, tomato knife. Juicer berfungsi untuk mengekstrak sari dari buah dan sayuran secara maksimal karena ampasnya ikut terpisah. Saya akan memperlihatkan dan menjelaskan alat-alat dapur yang tergolong ke dalam peralatan pengolahan. Peralatan pengolahan adalah alat-alat dapur yang langsung digunakan untuk proses mengolah dan mematangkan makanan. Alat-alatnya adalah kompor. Ini berbahan bakar gas. Kompor merupakan alat masak paling vital karena menghasilkan panas dari api yang berguna untuk mematangkan makanan. Oven berfungsi untuk memanggang makanan. Untuk penggunaannya, oven diletakkan di atas kompor sehingga mendapatkan panas dari api kompor. Rice cooker adalah alat masak elektronik yang berfungsi untuk memasak nasi. Dengan menggunakan rice cooker, masak nasi menjadi lebih mudah dan nasi lebih cepat matang. Wajan ini terbuat dari material aluminium. Gunanya untuk menggoreng ataupun menumis, serta cocok juga untuk memasak secara deep frying. Ini adalah pressure cooker. Panci bertekanan tinggi untuk mengempukkan makanan seperti daging secara lebih cepat. Pressure cooker akan menghasilkan suara berdesis yang menandakan masakan sudah matang. Sesuai dengan namanya, steamer adalah alat untuk mengukus. Pada steamer terdapat dua tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah untuk meletakkan air, dan yang di atasnya untuk meletakkan makanan yang ingin dikukus. Frying pan memiliki permukaan yang datar dan lebar, bagian pinggirnya berbentuk melengkung. Gunanya untuk menggoreng makanan dengan sedikit minyak ataupun untuk menumis. Saucepan memiliki bentuk datar pada bagian bawah dan dinding yang cukup tinggi. Saucepan ini memiliki fungsi yang cukup beragam sehingga sering dikatakan juga sebagai panci serbaguna. Panci ini memiliki permukaan datar dengan dinding yang cukup tinggi, terdapat pegangan di kedua sisinya. Panci ini lebih berat jika dibandingkan dengan jenis panci lainnya. Material yang digunakan adalah teflon, memiliki fungsi yang sangat beragam, serta cocok digunakan untuk memasak dengan proses slow cooking. Grill pan berfungsi untuk memanggang.
Bahannya terbuat dari marble sehingga kuat dan anti lengket. Ini adalah alat yang biasa kita sebut sebagai saringan atau serokan minyak, berfungsi untuk menyaring minyak pada makanan setelah digoreng. Spatula berfungsi untuk mengaduk-aduk makanan ketika sedang dimasak. Bentuknya sangat cekung sehingga berguna untuk mengaduk dan mengambil makanan yang berkuah. Nama saya Pramudia Pratama Putra. Saya akan menjelaskan tentang peralatan penyajian. Lalu, apa sih pengertian dari peralatan penyajian? Peralatan penyajian merupakan perangkat alat yang digunakan dalam penyajian hidangan atau minuman yang memiliki pola yang berbeda-beda tergantung dengan jenis hidangan yang disajikan. Peralatan penyajian memiliki berbagai macam jenis alat, antara lain taplak meja, terdiri dari Moulton yaitu alas meja makan, yang memiliki fungsi untuk menahan dari panas agar tidak merusak meja, serta agar alat makan tidak bersuara saat diletakkan ke atas meja. Selanjutnya adalah tapak meja, memiliki fungsi agar menonjolkan sisi makanan agar lebih menarik. Tapak meja sendiri diletakkan di atas Moulton. Selanjutnya adalah skirting, yaitu taplak meja yang dipakai untuk menutupi kaki meja. Setelah tapak meja, alat yang kedua adalah serbet. Serbet sendiri memiliki berbagai macam kegunaan untuk melap kotoran di baju, mulut, tangan, dan juga sebagai dekorasi agar mempercantik meja makan. Gelas terdiri dari berbagai jenis. Pertama, white wine glass, yaitu untuk menyajikan anggur putih bersama dengan hidangan daging putih. Yang selanjutnya adalah red wine glass, untuk menyajikan anggur merah bersama hidangan daging merah. Selanjutnya ada juice glass, yaitu gelas untuk menyajikan jus. Lalu ada beer glass, untuk menyajikan minuman bir. Lalu ada cocktail glass, untuk menyajikan koktail atau minuman beralkohol yang bernama martini. Selanjutnya adalah pisau. Pisau sendiri memiliki berbagai jenis, antara lain pisau keju untuk memotong dan memakan keju, pisau mentega untuk mengoleskan mentega, lalu pisau dessert untuk memotong dan memakan hidangan pembuka dan penutup. Selanjutnya adalah pisau ikan untuk menyantap hidangan ikan, dan pisau steak untuk menyantap hidangan steak. Selanjutnya ialah sendok. Sendok terdiri dari berbagai macam, antara lain pertama ada sendok makan. Sendok makan berfungsi untuk menyantap hidangan utama. Lalu ada sendok teh untuk mengaduk gula di dalam teh. Selanjutnya sendok sup untuk menikmati sup atau hidangan berkuah lainnya. Selanjutnya ialah dekorasi meja. Dekorasi meja memberikan kesan yang menarik dan juga artistik. Contoh dari dekorasi meja bisa berupa vas bunga dan juga lilin. Selain menambah nilai artistik, juga untuk menaikkan selera makan dari konsumen, baik berupa keindahan visual dan juga aroma yang dipancarkan dari hiasan tersebut. Selanjutnya, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah, serta pencatatan laporannya. Penyimpanan bahan makanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan kering dan penyimpanan basah. Penyimpanan kering adalah penyimpanan pada suhu kamar atau lebih rendah dengan ruang penyimpanan yang kelembapan dan kebersihannya terjaga. Penyimpanan kering sering digunakan untuk menyimpan produk bahan pangan yang masih dalam kemasan. Contoh tempat penyimpanan kering yaitu kitchen set atau kabinet dapur. Selain untuk menyimpan peralatan dapur dan menambah estetika dapur, kabinet dapur juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan kering. Kabinet dapur dapat terdiri dari dua bagian, yaitu kabinet atas dan kabinet bawah yang bisa dibuat dengan berbagai model dan desain sesuai kebutuhan. Berbagai macam rak. Selain digunakan untuk menyimpan perabotan, rak juga dapat digunakan untuk menyimpan makanan kering agar lebih terjaga dan rapi. Berbagai macam toples. Bahan makanan kering yang sudah dibuka kemasannya dapat diletakkan di dalam toples yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, toples tersebut dapat diletakkan dalam rak atau kabinet dapur. Sedangkan penyimpanan basah adalah tempat penyimpanan bahan makanan yang masih segar seperti daging, ikan, unggas, sayuran, dan buah. Penyimpanan basah memiliki suhu yang lebih rendah daripada penyimpanan kering. Contoh tempat penyimpanan basah yaitu lemari es atau kulkas. Kulkas merupakan tipe penyimpanan udara kontrol yang bekerja di bawah suhu 0 derajat. Kulkas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kulkas top freezer, kulkas bottom freezer,
kulkas freezerless, dan kulkas showcase. Cold storage atau freezer. Cold storage atau freezer adalah sistem penyimpanan yang dapat menekan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu yang lama. Cold storage memiliki komponen yang sama dengan lemari es, namun memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih mahal, dan mampu menyimpan produk yang relatif lebih lama.